Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Bertemu lagi di pembelajaran fisika. Materi kita hari ini kita masuk ke materi baru, materi tentang fluida dinamis. Setelah kemarin minggu lalu kan kita belajar tentang fluida statis ya, masih fluida sebetulnya, masih sama-sama fluida. Tapi kalau kemarin kita belajar fluida statis, sekarang kita belajar tentang fluida dinamis. Fluida itu kalau kamu masih ingat, fluida itu kan bisa zat cair, bisa gas juga bisa. Nah, cuman yang membedakan kalau yang belajar minggu lalu kita belajar konsep fluida yang statis, artinya fluida yang diam. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang fluida dinamis, fluida yang bergerak. Nah, jadi kalau misalkan air, contohnya air saja ya, air berarti sekarang kita belajar air yang mengalir. Nah, sebelum kita mulai, nanti saya akan jelaskan dulu tentang besaran-besaran yang penting dalam satu besaran yang penting dalam fluida dinamis ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang debit. Kata-kata ini, debit ini, sebetulnya sering kamu dengar ketika misalkan ada berita banjir ya. Berita banjir. Jadi kalau ada berita banjir, kamu kan dengar berita itu, misalkan Jakarta banjir. Terus kemudian suku dinas airnya itu biasanya mereka ngecek ke ngecek ke bendungan Katulampa atau pintu air Manggarai. Mereka selalu bilang debit air di pintu air Manggarai, debit air di bendungan Katulampa. Nah, debit itu sebetulnya apa toh? Debit itu kan diberi lambang Q. Kita beri lambang Q. Debit ini sebetulnya adalah jumlah air, jumlah volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Artinya kalau saya buat jadi persamaan, maka debit ini adalah V dibagi dengan T, di mana V ini adalah volume, satuannya meter kubik, kemudian T ini adalah waktu alirnya, ini sekon. Maka debit dengan analisis dimensi yang sederhana, debit itu akan mempunyai satuan meter kubik per sekon. Nah, kadang-kadang orang itu mengatakan bahwa kalau misalkan ada sebuah besaran dibagi waktu, orang itu mengatakan sebagai laju. Jadi ada yang orang bilang bahwa debit itu sebagai laju volume air. Artinya jumlah volume air, jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu itu adalah debit. Nah, sekarang debit itu ternyata tidak hanya bisa dicari dengan volume dibagi waktu. Saya ilustrasikan seperti ini bahwa debit Q itu ternyata bisa juga dicari dari A dikalikan V. A itu apa toh? A itu adalah luas penampang pipa yang dilalui oleh fluida tersebut, luas penampang bidang. Ini satuannya kalau luas kan meter persegi ya. Kemudian V di sini, hati-hati, ini V kecil. V ini adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran berarti satuannya nanti meter per sekon. Nah, bedakan antara V volume dengan V kecil ya. V volume saya pakai V besar, V kecil itu artinya kecepatan. Kalau ini betul-betul kecepatan alirannya. Ilustrasinya seperti ini. Kamu lihat gambar di samping kiri ini. Andai kan misalkan ada sebuah bak, saya isi air penuh seperti ini, kemudian disambung dengan pipanya dialirkan ke bawah mengisi ember gini. Kalau kita bicara di konsep yang kedua bahwa Q itu sama dengan A kalikan V, A itu mana toh? A itu adalah luas penampang pipa yang dilalui air ini. Ini loh, ini A. Nah, ini A-nya. Terus V-nya mana Pak? Kecepatan aliran. Ya ini, kecepatan aliran ketika air mengalir. Ini V-nya. Nah, debit itu bisa dicari dari A dikalikan V. Ketika nanti dengan analisis dimensi yang sederhana, sama satuan dari Q pasti sama juga, meter kubik per sekon. Nah, kok ada dua ya Pak persamaannya? Ya, tinggal nanti yang diketahui yang mana. Kapan kamu harus pakai debit menghitung menggunakan volume per satuan waktu? Kapan saya harus menghitung debit dengan menggunakan A kalikan V? Nah, tergantung dari data yang diketahui yang mana. Gitu ya. Nah, itu tentang debit. Yang kedua, kita akan belajar tentang hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu ilustrasinya seperti ini.
Sebetulnya hal ini sering kamu lakukan, di rumah itu sering kamu lakukan mesti. Cuman kadang-kadang kita itu tidak sadar bahwa setiap hari kita itu melakukan sesuatu berdasarkan hukum fisika. Kita nggak sadar. Tapi ini sering kamu lakukan hukum kontinuitas. Gambarannya gini, misalkan kamu menyiram tanaman itu tau, nyiram tanaman pakai selang gitu. Nyiram tanaman pakai selang. Ketika kamu pengen laju airmu di selang itu makin kencang, ben tambah banter, maka selang itu kan kamu tutup sebagian permukaannya. Permukaan keluaran air itu ditutup sebagiannya. Setelah itu nanti kan airnya akan tambah kencang ya. Nah, itu sebetulnya kamu sedang menerapkan konsep hukum kontinuitas di situ. Gambarannya gini. Kamu lihat ada pipa nih. Ini pipa 1. Ini pipa 2. Kamu lihat dia berbeda penampangnya. Pipa 1 lebih besar daripada pipa 2. Nah, kemudian kecepatan aliran di pipa 1 ini namanya V1, kecepatan aliran di pipa 2 namanya V2. Nah, ternyata hukum kontinuitas itu menyatakan seperti ini, bahwa debit pada pipa 1, pada pipa yang besar, dengan debit pada pipa yang kecil, pada pipa 2, ternyata debitnya sama. Debit loh ya, debit itu adalah jumlah atau volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Sama ternyata jumlahnya sama, volumenya sama. Nah, terus karena di sini ada luas penampang dan V, maka persamaan ini bisa saya modifikasi. Q itu bisa saya tulis jadi A kalikan dengan V. Karena di pipa 1, maka nanti A1 kali V1. Kemudian debit kedua berarti saya tulis A kali V juga. Karena di pipa 2 berarti A2 dikalikan V2. Nah, sekarang mari kita ilustrasikan apa yang sudah kamu lakukan di rumah yang tadi saya bilang tadi itu. Apakah betul kalau misalkan ketika selang itu saya tutup sebagian, aliran airnya jadi kencang? Misalkan begini ya, kita ilustrasikan begini. Misalkan luas permukaan pipa itu atau selang itu pertama 10 cm persegi misal. Terus kemudian laju aliran airnya itu 2 meter persegi, 2 meter per sekon. Kemudian pipanya itu saya tutup sebagian, berarti makin kecil tuh luas penampangnya. Misalkan saya tutup separuhnya deh, jadi 5 cm persegi. Mari kita teliti, kita analisis, apakah kecepatannya jadi tambah besar setelah kita tutup. Dengan konsep hukum kontinuitas, maka nanti kita pakai A1V1 sama dengan A2V2. Kita hitung 10 dikalikan 2 itu sama dengan 5 dikalikan V2. Kita nggak tahu berapa V2. Ketika kita mau ngitung V2 berarti sama dengan 10 kali 2 dibagi 5. 20 dibagi 5 dapatnya 4 meter per sekon. Ternyata kecepatan di pipa yang kedua yang lebih kecil makin besar. Bisa dipahami ya? Itu yang kamu lakukan ketika kamu nutup selang. Maksudnya apa toh? Jane itu hukum kontinuitas. Nah, sekarang fisika itu sedang modifikasi. Luas penampang ini saya ubah sekarang. Persis ketika kita belajar hukum Pascal. Kamu lihat nih, penampang pipa itu kan bentuknya sebetulnya lingkaran toh. Ini lingkaran. Maka A itu bisa juga dicari pakai ini loh. A itu bisa juga saya cari pakai, kalau yang diketahui jari-jari, PR kuadrat. Kalau yang diketahui diameter 1/4 pi d kuadrat. Maka ini bisa saya modifikasi. Misalkan saya pakai jari-jari dulu. Pi kalikan R kuadrat kali V1 sama dengan pi kali R2 kuadrat kali V2. Manakah yang bisa dicoret? Betul, yang bisa dicoret yang sama itu berarti yang sama adalah pi. Ini bisa saya coret. Persamaannya jadi seperti ini. Jangan lupa pakai kuadrat. Ini yang luas kiri itu R1-nya, R-nya R1, ini R1. Sekarang kalau saya pakai diameter berarti sama. Ini saya ganti jadi 1/4 pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan 1/4 pi kali D2 kuadrat kali V2. Mana yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret berarti yang 1/4 pi. Ini kembali saya coret, saya hilang. Nah, persamaannya tinggal nih. Artinya sebetulnya persamaan awalnya tetap A1 kali V1 A2 V2. Konsep dasarnya apa? Debit di semua titik, walaupun penampangnya berbeda, debitnya selalu sama. Kemudian dijabarkan jadi seperti ini, maka muncul 3 persamaan yang bawah ini. Begitu ya. Ini tentang hukum kontinuitas. Saya lingkari dulu.
Nah sekarang ada sebuah ilustrasi sederhana biar kamu lebih paham. Misal ya Mbak, Mas, saya punya pipa yang pertama gede nih, segini nih. Nih. Kemudian dia mengecil. Nih, mengecil. Nih, mengecil jadi segini. Kemudian mengecil lagi. Nih, lagi. Nih, jadi segini. Anda lihat sekarang ada 3 pipa yang berbeda ukuran disambung jadi satu. Ini pipa 1, ini pipa 2, ini pipa 3, yang paling kecil pipa 3. Kalau kamu lihat berarti luas penampangnya, misalkan ya, luas penampang 1, luas penampang 2, luas penampang 3. Paling gede yang penampang yang mana pipanya? Oke, penampang 1. Tapi ketika saya bandingkan kecepatannya, V1, V2, dan V3, menurut kamu aliran air di mana atau aliran fluida di mana yang paling cepat? Di pipa yang kecil, betul. Maka nanti kecepatan aliran di pipa 3 itu paling besar, diikuti pipa 2, diikuti dengan pipa 1, itu yang paling kecil. Itu ya. Itu tentang konsep kontinuitas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini saya ambilkan dari LKS juga. Yang ini coba nanti kamu cek, ini halaman 40 kalau nggak salah. Ini halaman 40. Coba Pak mau cek dulu ya. Maaf ya, saya cek LKS-nya. Halaman 40 nomor, nanti kamu cek aja sebentar. Halaman 40 nomor 1. Yang ini nomor 1. Yang ini halaman 40 nomor 1. Nanti ada satu lagi. Oke, kita bahas sekarang ya. Sebentar. Saya hapus dulu. Ya. Oke, coba perhatikan. Ada 3 buah pipa nih, A, B, C. Terus kemudian A besar, B kecil, C agak besar. Perbandingan luas penampang A dengan C adalah 8:3. A dan C saja. Cepat aliran pada pipa A sama dengan V. Hitung cepat aliran pada pipa C. Yuk kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui itu berarti gini. Penampang pada pipa A itu kalau saya bandingkan dengan penampang pada pipa C, itu besarnya adalah 8:3. Kalau saya tulis seperti ini nggak usah bingung ya. AA saya bagi dengan AC itu besarnya adalah 8/3. Itu. Kemudian cepat aliran pada pipa A sama dengan V. Oke. VA itu sama dengan V. Anda diminta mencari V di C itu besarnya berapa V. Sampai situ paham ya. Nah, konsep awalnya begini. Ada 3 pipa, Pak. Berarti harusnya debit di pipa A dengan debit di pipa B dan debit di pipa C itu harusnya besarnya sama. Tapi karena kita batasi sekarang, soal itu kita hanya membahas A dan C ya. Maka kita ambil A dan C saja. Atau bisa saya ambil gini. QA itu sama dengan QC. Karena kita pakai hukum kontinuitas, di sini sudah ada penampang dan kecepatan, maka kita pakai persamaan A kalikan V. Untuk A pipa A berarti AA kali VA sama dengan AC kali VC. Bagaimana saya mau mencari VC? VC sama dengan AA kalikan VA dibagi AC. Coba kita masukkan. AA dibagi AC tadi berapa? 8/3. VA nya dianggap siapa? Dianggap V. Ini sama dengan VC. Maka VC sama dengan 8/3 V. Atau kalau kamu mau jadikan desimal berarti 2,666, 2,67. Nah ini kecepatannya. Oke ya, itu halaman 40 nomor 1. Contoh soal yang kedua, ini saya ambil dari LKS juga. Ini di bagian remedial. Sebentar, saya cek. Ini ada di halaman 43. Halaman 43 nomor 5. Nanti kamu cek aja ya. Tinggal kamu cek aja. Halaman 43 nomor 5. Di soal remedial. Nanti kamu cari di soal remedial. Ya.
Oke, sekarang kita tulis yang diketahui dulu. Air melewati pipa yang luas penampangnya berbeda. Ujung pertama luas penampangnya 40, ujung yang kedua 5. Berarti besar ke kecil ya. Oke, saya namakan ini aja ya. A1 40 cm persegi, A2 luas penampang pipa 2 5 cm persegi. Sebaiknya ini diubah ke satuan SI dulu. Karena apa? Kalau misalkan kita menghitung cuman hukum kontinuitas tidak perlu diubah. Karena itu kan perbandingan hukum kontinuitas tuh. Tapi karena di sini kita harus menghitung debit, volume, itu bukan perbandingan lagi. Kita harus mencari sebuah besaran. Maka sebaiknya ini diubah dalam satuan meter persegi. Dari cm persegi diubah ke meter persegi itu dibagi 10.000 atau dikali 10 pangkat min 4. Maka bisa saya tulis jadi 40 kali 10 pangkat min 4. Ini meter persegi. Kalau yang A2 berarti 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Mohon ya. Lanjut, kecepatan air pada penampang yang besar. Penampang yang besar tadi kamu kasih tambang 1, kita kasih lambang 1. Maka yang diketahui selanjutnya adalah V1 itu adalah 4. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan pertama kali adalah, saya tulis di sini ya. Yang ditanyakan adalah V pada titik 2. Ini berapa besarnya? Berarti pakai hukum kontinuitas. Kita pakai hukum Q1 pasti sama dengan Q2. Maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini kamu lihat. Kenapa tadi saya bilang tidak perlu diubah? Karena ini perbandingan. Sebetulnya tidak perlu diubah, tidak apa-apa. Tapi karena kita harus menghitung B dan C yang berbeda, bukan perbandingan, maka sebaiknya diubah dulu dalam meter persegi. Tapi kalau misalkan kamu cuma pakai hukum kontinuitas, sudah tidak perlu diubah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena seperti ini, coba perhatikan. A1-nya 40 kali 10 pangkat min 4. V1-nya 4. Lihat. A2-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. V2-nya kita mau cari berapa? Ini kan bisa dicoret toh. Sama ketika kamu nggak ngubah. Ini kalau perbandingan tapi. Nah, sayangnya kita harus menghitung B dan C, maka harus kita ubah. Gitu ya. Oke, lanjut. 40 dikalikan 4 itu, jangan 40 kali 4 dulu. Gini aja. Ini berarti 40 kali 4 dibagi dengan 5 ketika saya mau menghitung V2. 40 dibagi 5 itu 8. 8 dikali 4 32 meter per sekon. Ini V2. Ya, itu yang A. Yang kedua, yang B, kita akan menghitung debit. Pak, saya mau ngitung debit, itu kan rumusnya ada 2, Pak. Saya bisa pakai Q sama dengan volume per waktu, bisa juga sama Q itu saya hitung pakai A kali V. Pakailah persamaan yang datanya paling lengkap. Di sini volume sudah ada belum? Belum, malah mau ditanyakan. Maka kita menghitung pakai A kalikan V. Nah, ini ada 2 data. Pakai yang mana? Boleh pakai dua-duanya. Kenapa? Karena Q1 dengan Q2 itu sama. Kamu pakai data yang pertama, maksud saya A1 dan V1, dengan data yang kedua, A2 dan V2. Hasilnya harus sama. Coba kita buktikan. Misalkan saya mau pakai data yang pertama, Pak. Berarti saya pakai yang A1 kali V1. Yuk kita hitung. A1-nya itu 40 kali 10 pangkat min 4. V1-nya itu 4. Maka kita dapatkan 40 kali 4, 160. 10 pangkat min 4. Atau bisa ditulis jadi 16 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Pak, saya pakai yang data kedua, Q2 boleh nggak? Boleh. A2 kali V2. A2 nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. V2 nya berapa? 32. 5 kali 32 sama 160. 10 pangkat min 4. Hasilnya nanti 16 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Sama ya. Ini membuktikan bahwa debit itu selalu sama di semua titik. Oke. Yang terakhir, saya mau menghitung volume ketika mengalir selama 2 menit. Ada waktu di situ. T, 2 menit. Jangan lupa kalau waktu itu selalu dalam satuan sekon. 2 menit jadikan sekon kan 120 sekon ya. Sekarang saya mau menghitung volume, Pak. Volume berarti kita dari persamaan debit ini V kali T. Debit itu dapat saya cari dari volume per T. Nah, debitnya berapa? Nah, ini udah ada semua 16 ini. Nah,
Ketika saya mau ngitung volume P, caranya volume itu sama dengan Q kali T. Atau kalau saya hitung Q-nya berapa? 16 kali 10 pangkat min 3 kalikan 120. Ya. 16 kalikan 12 itu 192. Kalau kali 10 berarti 1920 kali 10 pangkat min 3. Satuannya meter kubik. Atau boleh kamu tulis jadi 1,92 10 oh 10 nya udah hilang, udah nggak ada 10 lagi nih ya. Satuannya apa? Satuannya meter kubik karena dalam SI itu satuannya dalam SI meter kubik. Oke, itu dulu pembelajaran tentang fluida dinamis. Ada dua fluida dinamis itu dua yang sudah kita pelajari. Yang pertama debit, yang kedua hukum kontinuitas. Besok setelah ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli. Tidak ada tugas untuk hari ini, mungkin tugas akan saya berikan setelah kita masuk ke hukum Bernoulli. Itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa nanti presensi diisi di Google Classroom. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.